Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta didik siswa baru MAN 3 Klaten, dalam kesempatan pelaksanaan Matsama kali ini saya akan menyampaikan materi tentang membangun karakter. Di antaranya adalah budaya malu. Budaya malu dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan malu kepada sesama. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita sebagai umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk beribadah sesuai dengan agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Sedangkan malu kepada sesama, terutama di lingkungan madrasah, sebaiknya kita merasa malu apabila datang terlambat. Kita merasa malu apabila tidak mentaati tata tertib siswa. Dan juga kita merasa malu apabila tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Apabila budaya malu itu kita terapkan di setiap kegiatan kita di madrasah, insya Allah kita akan menjadi manusia yang berkarakter budaya malu sesuai dengan budaya ketimuran. Demikian materi tentang budaya malu pada kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran yang dalam rangka masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku siswa baru MAN 3 Klaten yang saya cintai, selamat bergabung dengan MAN 3 Klaten. Selamat menyiapkan diri untuk menjadi generasi penerus bangsa, yakni dengan belajar sungguh-sungguh, belajar umum, belajar agama yang akan Anda peroleh di MAN 3 Klaten. Anak-anakku seluruh siswa kelas 10 MAN 3 Klaten yang saya cintai, bahwasanya sebuah madrasah ada seperangkat pengetahuan, seperangkat keterampilan, seperangkat sikap yang akan kalian dapatkan di madrasah, khususnya di MAN 3 Klaten, bahwa yang disebut kurikulum dimanapun di Indonesia bahkan dunia, lembaga resmi pendidikan pasti ada yang disebut dengan kurikulum. Sebagaimana saya sebut di depan bahwa kurikulum adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus kalian kuasai sehingga tujuan kurikulum yang ada di MAN Prambanan ini benar-benar akan Anda dapatkan, dan yang akhirnya akan memberikan sikap yang baik, kemampuan pengetahuan yang baik, juga keterampilan yang memadai, sehingga Anda semua akan mempunyai kompetensi, keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi hidup, baik sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara, dan juga sebagai umat. Maka
kurikulum di Mandika Klaten mempersiapkan untuk itu, sehingga kalian nanti benar-benar akan menjadi generasi yang bisa diandalkan, yang akhirnya kalian semua akan menjadi orang yang penuh manfaat. Karena orang yang paling baik menurut Rasulullah adalah orang yang manfaatnya banyak bagi bukan saja untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain dan lingkungannya. Itulah seperangkat kurikulum di Mandika Klaten yang akan kalian kuasai dan harus menguasai, karena dengan adanya seperangkat itu kamu dituntut untuk menguasai karena ada targetnya. Nah, semuanya diwujudkan dalam target-target, seperti misalnya kalian harus mencapai KKM, kalian harus mempunyai sikap yang baik. Inilah yang disebut dengan lembaga formal pendidikan. Jadi ada seperangkat kurikulum yang akan diterapkan dalam rangka mengelola pendidikan di Mandika Klaten. Anak-anakku yang saya cintai, bahwasanya kurikulum itu mengarahkan kalian kepada tahu mengapa, tahu bagaimana, dan tahu apa. Jadi tahu bagaimana itu adalah mengajari kalian bagaimana cara melakukan sesuatu. Kemudian tahu apa, wujud-wujud yang ada ini, baik itu berupa peristiwa pada masyarakat, baik berupa itu benda-benda, apa itu Anda harus tahu. Nah, dengan belajar kalian akan mengerti, tahu apa, tahu bagaimana, dan tahu mengapa. Jadi kuncinya adalah mengapa, bagaimana, dan apa. Jadi ketiga yang saya katakan adalah mengajari kalian bagaimana caranya, mengapa, kemudian apa. Anak-anakku yang saya cintai, bahwasanya kurikulum yang berlaku di Indonesia menurut kurikulum 2013 dan kalau di Madrasah Aliyah adalah yang berlaku sekarang adalah keputusan Menteri Agama nomor 183 dan 184. Itulah yang dipakai di Madrasah Aliyah Negeri 3 Klaten. Jadi terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah kurikulum 13 yang berlaku di pendidikan umum dan KMA 183 dan 184 yang menjadi ciri khas madrasah. Inilah keunggulan Mandika Klaten yang tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah umum. Nah, karena ada pendidikan agama yang khas yang tidak dimiliki oleh sekolah umum. Jadi anak-anak sekalian, kalian adalah orang yang beruntung bisa sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Klaten. Terakhir, anak-anakku yang saya cintai, bahwa kalian nanti akan dijuruskan pada jurusan matematika dan ilmu pengetahuan alam, juga ilmu pengetahuan sosial. Jadi ada dua jurusan di Mandika Klaten, yakni MIPA dan IPS untuk jurusan bahasa dan keagamaan dalam taraf direncanakan. Anak-anak, struktur kurikulum di Mandika Klaten dan di madrasah di seluruh Indonesia itu terdiri dari tiga hal, baik MIPA maupun IPS. Untuk
MIPA dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok wajib A dan wajib B, juga C adalah peminatan ditambah lagi pendalaman minat dan juga lintas minat. Nah, pendalaman minat nanti Anda bisa bertanya jika memerlukan, nanti akan saya jelaskan dengan rinci apa yang disebut dengan pendalaman minat dan lintas minat. Nah, kemudian ditambah lagi ada muatan lokal, yakni bahasa Jawa. Juga ada penambahan keterampilan komunikasi, yakni yang disebut dengan TIK, iman Prambanan di samping pelajaran umum, pelajaran agama, yang peminatan juga ditambah dengan informatika yang sering disebut dengan TIK. Nah, inilah yang ada di Mantika Klaten, dan mudah-mudahan kalian akan menjadi orang yang bermanfaat ketika nanti lulus dari MAN, karena di samping Anda menguasai kemampuan pengetahuan umum, juga menguasai agama. Dan yang menjadi unggulan di Mantika Klaten adalah siswa nantinya untuk menguasai baca tulis Al-Quran dan tahfidz. Bagi anak-anak yang belum bisa baca tulis Al-Quran, maka targetnya setelah lulus MAN pasti bisa baca tulis Al-Quran ditambah hafalan surat-surat pendek. Dan juga untuk anak-anakku yang sudah hafal beberapa juz, nanti akan dilanjutkan di Mantika Klaten ini dengan bimbingan para ustadz yang akan mendampingi Anda secara baik, sehingga kalian akan benar-benar bisa menguasai BTA dan penambahan tahfidz Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beramal soleh dan diridhoi olehnya. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para wakil kepala madrasah Aliyah Negeri 3 Klaten, yang kami hormati kepala tata usaha juga madrasah Aliyah Negeri Klaten, Bapak Ibu guru yang juga disayangi oleh Allah, anak yang kami banggakan, anak-anakku calon peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri 3 Klaten. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah, karena dengan syukur kita kepada Allah, insya Allah selalu diberi tambahan nikmat dan juga diberi tambahan kesehatan serta kesempatan. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya sejak kita lahir di dunia sampai di akhir hayat nanti, dan juga selalu senantiasa menjadi uswah hasanah bagi kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, kita bertemu pada hari ini yaitu untuk memulai tahun pelajaran 2020-2021. Sebagaimana biasa, pada tahun pelajaran baru dimulai dengan masa ta'aruf atau masa pengenalan anak-anak kepada madrasah. Oleh karena itu, mari kita semua
berdoa agar kesempatan belajar nanti diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kelak menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta menjadi orang yang sholihin karena kita selalu beramal soleh. Mari kita buka bersama dengan bacaan umum kitab. Selanjutnya bahwa pada Matsama tahun ini dilaksanakan pada kondisi pandemi Corona atau COVID-19. Oleh karena itu Matsama dilaksanakan tidak tatap muka, yaitu secara daring. Anak-anak di rumah, Bapak Ibu guru di madrasah untuk memberikan materi dan juga tugas-tugas. Kami mohon semuanya anak-anak untuk setia mengikuti dan juga mengumpulkan tugas agar ke depan lebih baik. Untuk itu mari kita ikuti tata tertib aturan yang ada selama masa ta'aruf dan juga selama belajar di madrasah. Insya Allah kita semua selalu dilindungi dan berikan ridho oleh Allah. Dan juga terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah hadir di kesempatan ini. Mari kita semua selalu berdoa agar semuanya berjalan baik dan semuanya berjalan tanpa halangan apapun. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan tugas yang baik. Untuk itu terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.